Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, pada kesempatan yang baik ini, materi BK akan saya sampaikan dengan tema motivasi berprestasi. Tujuannya dapat memahami pengertian motivasi berprestasi serta mengetahui dan menerapkan cara meningkatkan motivasi berprestasi. Diakui bahwa bangsa Jepang begitu pesat dan unggul dalam produktivitas dan prestasi teknologinya. Bangsa ini telah mengalahkan Eropa dan Amerika. Kini, Korea mulai membuntuti Jepang. Apa rahasianya? Bagaimana sumber daya manusianya? Sehari-hari kita sering menemui orang yang begitu rajin, tekun bekerja, dan sangat berprestasi tinggi. Mereka sangat produktif dan kreatif. Sebaliknya, banyak orang kita yang santai-santai, bekerja apa adanya, malas-malas, mereka acuh tak acuh dengan kesuksesan. Motivasi berprestasi merupakan bekal untuk meraih sukses. Dengan memiliki motivasi berprestasi, maka akan muncul kesadaran dan dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan, perilaku produktif, dan selalu memperhatikan kualitas. Pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. Filosofi motivasi. Yang pertama, pada hakikatnya motivasi diyakini sebagai hasil dari penguatan atau reinforcement. Contoh, memperoleh nilai bagus atau pujian dari guru akan menambah motivasi belajar. Dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif, seorang yang baik adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri. Ada seorang ahli yang bernama Maslow dengan teori kebutuhannya menggambarkan motivasi dalam bentuk piramida sebagai berikut, yaitu kebutuhan dasar, biological needs, seperti makan, minum, rumah, uang, materi, dan yang lain-lain. Selanjutnya naik pada yang namanya kebutuhan rasa aman, safety needs, rasa aman, tentram, kasih sayang, cinta. Nah, selanjutnya kebutuhannya akan bertambah lagi dengan kebutuhan sosial, social need, di mana seseorang butuh bergaul, berteman, berkelompok, dan sebagainya. Setelah itu ada yang dinamakan kebutuhan harga diri. Dan terakhir kebutuhan aktualisasi. Motivasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contoh, dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contohnya, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Dalam praktik, kedua motivasi ini memang harus ada dan dimunculkan. Ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang, yaitu yang pertama, motivasi pertama adalah motivasi yang didasarkan
atas ketakutan. Fear motivation. Yang kedua, motivasi kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu. Achievement motivation. Yang ketiga, motivasi. Yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, inner motivation. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi berprestasi? Yaitu meliputi A. Faktor individual atau diri sendiri. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lingkungan di keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Yang pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Yang kedua, sukses itu bukan karena nasib bujur, tetapi merupakan hasil perjuangan. Ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usaha yang masih kurang. Yang keempat, mereka yang kreatif, lebih gigih, energi, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Yang kelima, suka tantangan dan memiliki tugas yang resikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimilikinya. 6. Selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Demikian tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Selanjutnya, cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Apa saja sih yang harus ditumbuhkan? Yang pertama tentu saja tetapkan tujuan kita, goal setting kita mau kemana. Yang kedua, susunlah target yang masuk akal atau realita. Yang ketiga, belajar dengan menggunakan bahasa prestasi. Keempat, belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Dan yang terakhir, perkaya motivasi. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan pada materi BK hari ini. Salam sukses!